Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Wulandari, NIM 2188203029, kelas 2A1 semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang cluster, diphthongs, and syllable structure dari buku English Phonetics and Phonology for Indonesians, karya Sunyono Darjowijojo. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama ada combination of sounds. Jadi, dalam bahasa apapun, fonem dapat digabungkan dengan fonem lain untuk membentuk suku kata. Gabungan dua atau lebih fonem konsonan yang termasuk dalam satu suku kata disebut sebagai konsonan cluster. Bahasa Inggris SP dalam kata spirit itu adalah konsonan cluster karena bunyi S dan P itu termasuk ke dalam satu suku kata. Oke, next. Di sini ada konsonan clusters. Nah, konsonan cluster ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu yang muncul di awal, dan kelompok kedua itu yang muncul di akhir suku kata atau kata. Bahasa Inggris itu sangat kaya dalam hal konsonan cluster. Ada 39 inisial dan 151 final konsonan cluster dalam bahasa Inggris. Oke, next. Di sini ada inisial konsonan cluster. Nah, bahasa Inggris memiliki sistem yang kaya untuk konsonan cluster. Jumlah maksimum suara untuk inisial cluster atau cluster awal adalah 3. Jika sebuah cluster terdiri dari 2 suara, konsonan pertama dapat berupa suara S diikuti oleh suara P, T, K, M, N, I, W, atau F. Meskipun yang terakhir sangat jarang. Sebagai contoh, for example, seperti pada SP, spot, speed, spin, terus ST, stays, still, stop, terus SK, skill, school, scope, dan lain-lain. Seperti pada contoh ini ya. Oke, next. Di sini ada initial clusters with 2 consonant. Jadi, jika kelompok konsonan awal terdiri dari 2 suara, maka konsonan pertama tidak dapat mengambil yang kedua secara acak. Secara singkat, kita dapat mengatakan bahwa jika sebuah konsonan cluster awal terdiri dari 2 bunyi, maka cluster tersebut dapat dibagi menjadi 2 pola yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini ada initial cluster with 3 consonant. Nah, untuk inisial cluster dengan 3 konsonan kemungkinannya lebih terbatas dan pengelompokannya pun tidak acak. Oke, next. Di sini ada final konsonan cluster. Jadi, final konsonan cluster ini adalah yang muncul di akhir kata. Cluster ini itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama yang merupakan bagian dari form morfem, dan yang kedua yaitu mereka yang merupakan morfem yang terpisah. Oke, next. Di sini ada final consonant cluster with 3 final consonant cluster with 2 consonant. Jadi, final consonant cluster dari kata monomorfemik yang terdiri dari 2 fonem dapat dimulai dengan nasal, lateral, atau aproksimasi R. Lalu selanjutnya ada final consonant cluster with 3 consonant. Nah, jika kita memperhatikan
kata-kata multimorfemik yang antara lain termasuk sufiks, jumlah konsonan meningkat dan dapat mencapai 151. Kluster yang terdapat di final atau akhir kata ini dapat terdiri dari 3 konsonan. Contohnya seperti KST pada kata teks dan konteks, atau RLD pada kata world. Oke, next. Di sini kita akan membahas diphthongs. Jadi, diphthong juga merupakan kelompok, tetapi terdiri dari vokal, bukan konsonan. Jadi tidak ada pandangan yang seragam mengenai jumlah diphthong dalam bahasa Inggris. Ada beberapa ahli fonetik, terutama Amerika, menganggap bahwa hanya ada 3, tetapi beberapa ahli fonetik lain, terutama dari Inggris atau British, percaya bahwa ada lebih dari 3. Oke, next. Di sini ada pure diphthongs. Seperti halnya kelompok konsonan, diphthong termasuk dalam suku kata yang sama. Karakteristik lain dari diphthong adalah bahwa suara pertama diucapkan lebih kuat daripada yang kedua. Diphthong ini dibuat dengan terlebih dahulu menghasilkan vokal pertama, kemudian lidah bergerak ke posisi vokal kedua. Dan selanjutnya ada glides. Nah, ada juga kasus di mana 2 vokal terjadi di bawah suku kata yang sama, yang disebut glides. Perbedaan antara kelompok ini dan diphthong adalah bahwa gerakan menuju vokal kedua kurang terlihat dalam glides daripada diphthong murni atau pure diphthong. Oke, next. Di sini ada syllable structure. Sebuah kata mungkin memiliki 1, 2, 3, atau lebih dari suku kata. Kata cap, happy, and happiness masing-masing terdiri dari 1, 2, dan 3 suku kata. Dalam bahasa Inggris seperti dalam bahasa lain, pembentukan suku kata mengikuti aturan. Sebuah suku kata memiliki structure yaitu onset dan rhyme. Rhyme ini dapat dibagi menjadi nukleus atau bisa juga disebut peak dan koda. Oke, next. Di sini ada heavy and light syllables. Jadi, syllable dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu heavy and light. Atau dulu itu dia disebut close and open respectively. Heavy syllable itu adalah suku kata yang rimanya mengandung vokal panjang atau diphthong diikuti oleh 1 atau lebih konsonan, atau vokal pendek diikuti oleh setidaknya 1 konsonan dalam koda. Oke, next. Di sini ada syllabification. Nah, on the surface, memotong kata menjadi suku kata yang dikenal sebagai syllabification bukanlah masalah, karena linguistik termasuk fonologi, yaitu ilmu untuk mengungkapkan intuisi penutur asli dalam penggunaan bahasa mereka. Kita harus bertanya nih, mengapa penutur melakukan cara yang mereka lakukan. Sekali lagi kita akan mengatakan bahwa bahasa ini diatur oleh aturan. Apapun yang kita lakukan dengan bahasa mengikuti aturan tertentu. Dalam hal 2 kata bahasa Indonesia di atas, kita harus berpegangan pada prinsip bahwa suku kata harus sesuai dengan aturan fonologis bahasa tersebut. Oke, next. Di sini ada syllabic consonants. Nah, satu-satunya persyaratan yang harus dimiliki suku kata adalah nukleus, dan nukleus selalu berupa vokal. Ini bagaimanapun tidak sepenuhnya benar, karena kita menemukan dalam keadaan tertentu suku kata yang tidak mengandung vokal. Konsonan jenis ini itu
Konsonan yang bertindak sebagai inti suku kata telah disebut sebagai silabik konsonan. Oke, cukup sekian. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.